Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Rahma, mahasiswa Unisbank Semarang dengan NIM 20,05520131, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 5 dimensi bisnis. Persoalan mengenai etis tidaknya suatu bisnis itu dan ada tidaknya hubungan antara tindakan bisnis dengan etika sempat menjadi isu perdebatan. Untuk memahami persoalan ini, Bartens pada tahun 2000 mencoba menjelaskan kegiatan bisnis dilihat dari 3 dimensi, yaitu ekonomi, etika, dan hukum. Namun, dalam pembahasan sekarang, bisnis akan dilihat dari 5 dimensi. Yang pertama, ekonomi, yang kedua, etika, yang ketiga, hukum, yang keempat, sosial, dan yang kelima, spiritual. Nah, untuk yang pertama, dimensi ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi, bisnis itu didefinisikan sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi. Tanpa bisnis, tidak ada kegiatan ekonomi. Selain itu, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu gimana sih cara cari taunya? Nah, jadi keuntungan dalam ekonomi atau bisnis itu bisa dicari dengan cara keuntungan sama dengan penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan ditambah beban. Nah, itu nanti ketemu keuntungan yang diperoleh suatu bisnis. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering disebut sebagai expired cost of assets. Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Oleh karena itu, harta sering disebut sebagai unexpired cost. Para ekonom lebih suka menggunakan istilah faktor-faktor produksi daripada menggunakan istilah harta yang biasa dipakai dalam dunia bisnis dan akuntansi. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri dari 4. Faktor-faktor produksi dari sudut pandang ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu ada tanah atau land, yang kedua tenaga kerja atau labor, yang ketiga ada modal atau capital, dan yang keempat ada wirausahawan atau entrepreneur. Masing-masing pemilik faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Pemilik tanah memperoleh sewa tanah, tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, pemilik modal memperoleh pendapatan bunga, dan wirausahawan memperoleh keuntungan. Bagi para pelaku bisnis, berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau lebih dikenal dengan keuntungan yang optimal adalah sah-sah saja. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk memperoleh keuntungan optimal. Beragam teknik itu pada intinya mengajarkan satu cara, yaitu untuk meningkatkan penjualan sampai tingkat maksimum di satu sisi, namun pada saat yang sama dapat menekankan harga pokok penjualan dan beban-beban pada tingkat minimum. Dengan demikian, sebenarnya keuntungan merupakan ukuran tingkat efisiensi perusahaan karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan. Penggunaan istilah produksi dan faktor-faktor produksi oleh para ekonom sangat berkaitan dengan pengertian efisien, yaitu bagaimana menghasilkan barang dan jasa seoptimal mungkin dengan pengorbanan faktor-faktor produksi seminimal mungkin. Selanjutnya, yang kedua yaitu dimensi etis. Konsep bisnis bila dilihat dengan dimensi ekonomi yaitu aktivitas produktif dengan tujuan mencari keuntungan sudah sangat jelas dan dipahami hampir semua pihak. Namun, bila dilihat dari dimensi etis, bisnis masih menimbulkan diskusi yang diwarnai pro dan kontra. Persoalan pro dan kontra dari dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis.
Misalnya, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis itu etis atau tidak. Sebenarnya, persoalan etika dalam bisnis sudah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Namun, pada bagian ini akan diulas secara lebih rinci. Untuk memperoleh pemahaman yang jernih, mari kita sepakati dulu acuan definisi etika dan kriteria untuk menentukan suatu tindakan etis. Hal ini memang tidak mudah, karena sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berbagai teori etika muncul dengan latar penalaran yang berbeda-beda. Walaupun tidak mudah, suatu acuan tetap diperlukan, agar diskusi tidak melebar dan melantur tanpa arah. Dalam pembahasan ini akan dipakai dua acuan pokok, yaitu yang pertama, definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan tiga tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani atau teori egoisme, yang kedua kesadaran manusiawi atau teori utilitarianisme, dan yang ketiga kesadaran spiritual atau transendental atau teori teonom. Bila dijelaskan secara lebih mendetail, yang pertama, kesadaran hewani atau egoisme menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat atau menguntungkan diri individu atau seseorang. Dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan diri individu yang bersangkutan. Yang kedua, kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Akan tetapi, bila tindakan itu merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan alam, maka tindakan ini dinilai tidak etis walaupun tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Suatu tindakan dinilai etis jika tindakan tersebut bermanfaat bagi diri individu, masyarakat, dan alam, serta sesuai dengan ajaran atau perintah agama. Akan tetapi, bila tindakan tersebut menyalahi ajaran agama, tetap saja tindakan itu dianggap tidak etis, walaupun menguntungkan diri sendiri dan masyarakat. Dengan acuan ini, marilah kita mencoba untuk membahas bisnis secara dimensi etis. Bisnis dari dimensi etis, yang pertama, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif. Artinya, kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Manusia hidup di dunia ini memang harus didukung oleh berbagai jenis barang dan jasa untuk bisa bertahan hidup. Manusia minimal membutuhkan makanan, minuman, dan perumahan untuk bisa bertahan hidup. Namun, dalam era modern sekarang ini, manusia juga memerlukan jenis barang dan jasa lain untuk hidup dalam kondisi sejahtera. Sekarang ini, hampir semua hasil produksi disediakan oleh aktivitas bisnis. Semua agama juga mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, duniawi dan surgawi. Sementara itu, aktivitas bisnis sudah tampak mendukung produksi untuk meningkatkan kemakmuran manusia secara duniawi. Dari sudut pemahaman seperti ini, jelas bahwa tindakan bisnis itu sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik itu ditinjau dari kesadaran hewani, manusiawi, maupun spiritual. Oleh karena itu, tindakan bisnis adalah bersifat etis. Yang kedua, bila dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu kegiatan bisnis, atau masalah keadilan dalam distribusi keuntungan, dan tindakan bisnis dapat merealisasikan keuntungan. Etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan di lingkungan alam yang merugikan orang lain atau menimbulkan kerusakan lingkungan.
Persoalan etika dalam bisnis berhubungan dengan isu keadilan dan dampak kegiatan bisnis tersebut bagi masyarakat dan alam. Kegiatan bisnis bisa saja menguntungkan, akan tetapi, bila dalam pembagian keuntungan itu tidak adil, atau dalam upaya memperoleh keuntungan itu mengakibatkan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan berdampak pada kerusakan lingkungan alam, maka tindakan bisnis menjadi tidak etis. Memang tidak mudah untuk mengukur atau menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis, karena tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai ketidakadilan. Selain itu, juga tidak mudah untuk menghitung nilai kerugian masyarakat atau dampak kerusakan lingkungan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dimensi hukum. Hukum dan etika sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara atau beberapa negara melalui suatu mekanisme formal yang sesuai dengan konsultasi atau aturan internasional dan mengikuti seluruh warga suatu negara, atau yang sesuai dengan konstitusi atau aturan internasional dan mengikat seluruh warga suatu negara atau lebih dari satu negara bila hukum atau peraturan itu diratifikasi oleh lebih dari satu negara. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa pembayaran denda, ganti rugi, atau bahkan untuk pelanggaran yang berat bisa masuk penjara atau dihukum mati. Sebaliknya, sanksi terhadap pelanggaran etika relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan sanksi hukum, yaitu hanya berupa sanksi moral. Contoh sanksi moral antara lain berupa surat peringatan, denda, dan yang paling berat dikeluarkan dari suatu organisasi profesi. Aturan etika biasanya dibuat oleh suatu organisasi profesi untuk mengukur perilaku anggota organisasi profesi tersebut. Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, Dr. George dalam Sonicraft tahun 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dari sudut pandang legal creator, perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum. Sebagai ciptaan hukum, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya status hukum yang dimiliki oleh manusia. Hukum diciptakan negara, sementara negara dan hukum ada karena ada masyarakat. Ini berarti, bila negara menciptakan perusahaan dari sudut hukum, itu karena perusahaan memang diperlukan oleh warga negara atau masyarakatnya. Perusahaan diperlukan karena menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat tidak lagi membutuhkan perusahaan tersebut, maka negara mewakili masyarakat dapat saja membubarkan perusahaan tersebut. Sangat berbeda dengan pandangan perusahaan sebagai legal creator. Pada sudut pandang legal recognition, perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh negara atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan bagi pendiri atau pemilik perusahaan tersebut, sedangkan memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan sampingan. Peranan negara dalam hal ini hanya mendaftarkan, mengesahkan, dan memberi izin secara hukum atas keberadaan perusahaan tersebut. Terlepas dari apapun pandangan orang tentang status hukum suatu perusahaan, setiap perusahaan bila ingin memperoleh jaminan hidup jangka panjang harus tunduk pada berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baik di negara tempat perusahaan itu berada maupun di semua negara yang meratifikasi peraturan
dan hukum internasional. Namun demikian, harus disadari bahwa perusahaan yang telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku tidak dengan sendirinya berarti bahwa perusahaan itu telah bertindak etis. Setiap perusahaan hukum yang baik memang harus dijiwai oleh moralitas. Namun, sebagaimana dimaklumi, tidak semua peraturan hukum berkaitan dengan moral. Ada juga hukum yang kalau ditinjau dari aspek moral dianggap kurang etis. Hukum yang tidak ada hubungannya dengan etika, contohnya UU lalu lintas. Berdasarkan UU ini, semua kendaraan di Indonesia harus berjalan di sebelah kiri jalan, sedangkan di beberapa negara lain di Eropa, semua kendaraan harus berjalan di sebelah kanan. Siapapun tidak dapat menilai berjalan di sebelah kiri tidak lebih etis atau kurang etis dibandingkan kalau berjalan di sebelah kanan. Hukum memang seharusnya mencerminkan moralitas. Misalnya, hukum persaingan usaha, UU anti monopoli, UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, UU tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, UU atau Peraturan tentang Perizinan Kantor Akuntan Publik, UU Pasar Modal, UU tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, UU Tenaga Kerja, dan masih banyak lagi jenis peraturan atau hukum lain. Untuk hukum atau peraturan perundang-undangan seperti ini, hukum dapat dikatakan baik kalau dijiwai oleh moral yang baik pula. Meskipun demikian, ada saja hukum atau peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak etis. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kontroversi bila dilihat dari aspek etika, antara lain UU tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang berlaku sekarang. UU tersebut tidak mengakomodasi calon perorangan sehingga semua calon harus partai politik. Pertanyaannya adalah, apakah UU Pilkada ini bersifat adil atau fair bila tidak mengakomodasi calon perorangan? Seringkali suatu undang-undang sudah cukup etis, tetapi dalam implementasinya pada penegakan hukum di pengadilan sering menimbulkan kontroversi bila dilihat dari aspek etika. Misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seorang hakim hanya memvonis 3 bulan penjara seorang koruptor yang telah merugikan negara ratusan miliar rupiah. Vonis tersebut sama dengan vonis yang diterima seorang pencuri ayam. Praktik-praktik seperti ini banyak dijumpai dalam berbagai kasus atau perkara. Dalam bisnis, cukup banyak kasus-kasus yang merebak selama ini. Antara lain kasus Buyat, yaitu kasus pencemaran air oleh perusahaan pertambangan yang mencemari air laut sehingga merugikan nelayan. Dan kasus PT Lapindo Brantas, yaitu dengan lumpur panasnya yang jelas-jelas menimbulkan pencemaran mengenangi wilayah desa-desa yang sangat luas di Sidoarjo, Jawa Timur, menenggelamkan banyak pabrik dan ruas jalan tol. Kasus-kasus tersebut tidak memperoleh perhatian serius dalam proses penegakan hukum. Kasus serupa juga banyak terjadi, seperti kasus PHK massal karyawan pada PT Dirgantara Indonesia, kasus PT Freeport di Papua, dan sebagainya yang terkesan tidak memperoleh perhatian penegakan hukum yang adil. Selanjutnya yang keempat, yaitu dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, artinya di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung atau interconnected, saling berinteraksi atau interacted, saling bergantung atau interdependent, dan saling berkepentingan. Sebagai sistem terbuka, artinya keberadaan perusahaan ditentukan bukan saja oleh elemen-elemen yang ada di
dalam perusahaan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Contoh dari sumber daya manusia yaitu tenaga kerja, manajer, dan eksekutif. Untuk contoh sumber daya non-manusia yaitu uang, peralatan, bangunan, dan sebagainya. Untuk faktor-faktor eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor non-manusia. Untuk faktor manusia di sini antara lain pemasok, pelanggan, penanam modal, pemerintah, dan masyarakat. Pemasok, pelanggan, penanam modal, dan pemerintah dapat saja berbentuk institusi atau lembaga. Tetapi, toh yang menentukan di balik institusi atau lembaga tersebut adalah orang atau oknum kunci yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan di dalam lembaga atau institusi tersebut. Untuk faktor non-manusia adalah alam atau bumi itu sendiri sebagai sumber bahan baku dan tempat beroperasi perusahaan. Bila selama ini orang lebih banyak melihat faktor eksternal ini dalam wujud kondisi ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya, orang lupa bahwa semua kondisi eksternal ini pada hakikatnya diciptakan oleh faktor manusia kunci di luar perusahaan. Misalnya, kondisi politik dipengaruhi oleh para pemimpin yang berkuasa di suatu negara. Karakter penguasa-penguasa ini akan mewarnai kondisi politik, baik di negara yang bersangkutan maupun dalam hubungan antar negara. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh para pemasok, penanam modal, dan para pelanggan. Karakter, sifat, latar belakang, dan interaksi yang kompleks antara perusahaan dengan ketiga golongan manusia ini dan oknum pemerintah akan mewarnai kondisi ekonomi yang ada. Begitu pula perkembangan teknologi ditentukan oleh orang-orang yang menemukan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi itu untuk kepentingan bisnis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang, baik yang ada di dalam perusahaan seperti karyawan, manajer, dan eksekutif, maupun di luar perusahaan yaitu pemasok, pelanggan, penanam modal, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas, yang kesemuanya memiliki kepentingan atau interest dan kekuatan atau kekuasaan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan akan mampu hidup atau eksis bila kepentingan semua pihak ini tidak semata-mata untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat diakomodasi. Bila ini dapat dilakukan, maka perusahaan berfungsi melayani masyarakat dan keberadaannya diperlukan oleh masyarakat, baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Oleh karena itu, bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Sedangkan akan datang dengan sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pandangan ini selanjutnya akan melahirkan paradigma konsep stakeholders dalam mengelola perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial. Sepanjang masyarakat masih memerlukan produk perusahaan, perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama. Padahal, kalau ditelusuri dalam ajaran agama-agama besar, ada ketentuan yang sangat jelas tentang kegiatan bisnis ini.
Dalam agama Islam, dijumpai suatu ajaran bahwa menjalankan kegiatan bisnis ini merupakan bagian dari ibadah. Asalkan kegiatan bisnis atau ekonomi diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Dawam Raharjo mengatakan bahwa ada 3 doktrin dalam Islam, yaitu ibadah, akhirat, dan amal saleh. Interpretasi yang lebih luas tentang ketiga doktrin ini sudah lama dikaji dan dipahami. Ibadah tidak hanya diartikan dalam arti sempit, hanya menyangkut aspek ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga terkait urusan mencari rezeki dan menuntut ilmu. Dalam doktrin akhirat, kegiatan manusia tidak semata-mata hanya memburu surga dengan mengabaikan atau menjauhi kewajiban-kewajiban hidup di dunia. Begitu pula interpretasi luas mengenai amal saleh. Tidak hanya dalam bentuk hariki, seperti sumbangan untuk membangun masjid, tetapi juga termasuk kegiatan jual beli dan sewa menyewa. Yang selanjutnya, menurut agama Hindu, Newman S. Pandit mengemukakan bahwa dalam Bhagavad Gita, yang merupakan salah satu dari 5 kitab suci Hindu, dikemukakan 4 cara untuk berhubungan dengan Tuhan, dan keempatnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu Bhakti Yoga, yang artinya jalan kebaktian, sembahyang, dan kasih sayang. Yang kedua, Karma Yoga, yang berarti jalan tindakan atau kerja. Yang ketiga, Jnana Yoga, yang berarti jalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, Raja Yoga, yang berarti jalan meditasi dan zikir. Yang berikut ini adalah kutipan salah satu sloka dalam Bhagavad Gita yang berkaitan dengan tindakan atau kerja atau karma yoga, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah orang tidak akan mencapai kebebasan. Karena diam tidak bekerja, juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Yang selanjutnya, menurut agama Kristen. Menurut Peshke SVD, dalam agama Kristen dijumpai suatu pandangan bahwa hakikatnya tujuan hidup tertinggi umat manusia adalah untuk memuliakan Allah di surga. Namun, panggilan umat Kristen untuk mencapai tujuan tertinggi ini sama sekali tidak melupakan kewajiban mereka untuk berperan dalam pembangunan bisnis. Peshke SVD juga mengatakan bahwa manusia dipanggil untuk menguasai dunia dan segenap isinya serta mengolah dan merawatnya. Pandangan ini menjadi dasar pembenaran bahwa kegiatan bisnis itu bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi justru manusia diberi wewenang untuk mengolah dunia asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini adalah bahwa dalam menguasai dan mengelola dunia harus dilakukan dengan disertai kesadaran untuk memajukan, merawat, dan melestarikan dunia beserta isinya. Bukan sebaliknya, justru berdampak merugikan masyarakat dan merusak alam beserta seluruh isinya. Kegiatan bisnis yang baik seperti ini dapat disebut sebagai kegiatan bisnis yang religius. Kalau tidak mau menggunakan istilah religius, dapat memakai istilah lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu kegiatan bisnis yang spiritual atau kegiatan bisnis tercerahkan. Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma yang pertama, pengelola dan pemangku kepentingan menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau God devotion.
Yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat, atau bisa disebut juga prosperous society. Dan yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam, atau disebut juga planet conservation. Jika dibuat gambar, akan berbentuk seperti ini. Untuk ibadah ada di posisi atas, untuk alam lestari ada di kiri, dan masyarakat sejahtera ada di kanan. Dan untuk yang paling tengah itu ada bisnis atau profit. Dewasa ini telah muncul banyak perusahaan multinasional atau multinational corporation yang aktivitasnya tidak lagi mengenal batas-batas negara dan bahkan pendapatannya banyak yang telah melampaui anggaran pendapatan banyak negara. Perusahaan-perusahaan ini menjadi motor penggerak perekonomian dunia dan menghasilkan kemajuan perekonomian dunia yang spektakuler sebagaimana bisa kita saksikan dan rasakan saat ini. Meskipun saat ini perekonomian dunia telah mencapai tingkat yang sangat maju, namun tak urung juga menimbulkan dampak negatif, antara lain kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin yang semakin melebar. Kedua, timbulnya pemanasan global. Ketiga, kerusakan hutan. Keempat, ancaman kemusnahan kehidupan akibat limbah beracun. Kelima, bisnis yang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa terlarang seperti narkoba, judi, pelacuran, dan lain-lain. Selanjutnya, bisnis yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis senjata pemusnah massal, dan sebagainya. Semua ini membuktikan bahwa masih banyak pelaku bisnis dan oknum pemangku kepentingan atau stakeholders terkait yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktik bisnis mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.